Seorang pria berinisial AP ditangkap Satreskrim Polrestabes Surabaya selesai melakukan penganiayaan terhadap temannya sendiri yakni MRY yang berusia 24 tahun tewas. Diketahui aksi nekat tersebut terjadi di sebuah diskotik kawasan Simpang Dukuh, Genteng, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 27 November 2025 dini hari. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jatim, Luhur Pambudi. Selamat siang, rekan Luhur. Oke, siang Iraka. Rekan Luhur, bisa dijelaskan mungkin awal mula dari kejadian ini? Apakah pelaku dan teman-temannya ini memang melakukan pesta miras di diskotik tersebut sedari awal? Oke, baik Iraka. Dapat kami sampaikan bahwasanya awal mula dari kejadian penganiayaan yang berujung meninggalnya korbannya berinisial MRY 24 tahun ini awalnya bermula dari aktivitas ini ya, satu tongkrongan dari korban dan tersangka yang berinisial AP ini melakukan aktivitas ini ya, nongkrong dan berpesta miras di sebuah kosan dari tersangka di kawasan dekat Terminal Purabaya atau Bungurasi, biasa disebut demikian, di kawasan Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo pada malam harinya, hari Rabu malam tanggal 26. Kemudian untuk setelah mereka beraktivitas untuk berpesta miras dalam satu tongkrongan tersebut, para korban dan tersangka akhirnya memutuskan untuk mengajak teman satu tongkrongannya itu berpindah tempat untuk berpesta miras, yakni di sebuah diskotik di kawasan Jalan Simpang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Kemudian ketika mereka memesan meja di sana beserta ada sekitar 7 hingga 8 orang ya, yang satu tongkrongan dari pihak korban dan tersangka memesan meja di diskotik tersebut. Kemudian mereka duduk dengan memesan minuman sebanyak 3 botol. Ternyata muncul insiden bahwasanya si korban ini menjatuhkan sebuah botol minuman keras sehingga membuat si tersangka langsung menegur perilaku dari korban di hadapan teman-teman satu tongkrongannya itu, dan diduga si korban tidak terima ketika ditegur karena merasa malu atau merasa dibully atau merasa dipertontonkan dengan tidak layak, sehingga korban akhirnya tiba-tiba memukul tersangka, dan pihak tersangka pun akhirnya membalas tindakan yang dilakukan oleh korban hingga akhirnya terjadilah insiden perkelahian di antara kedua belah pihak. Si tersangka yang saat itu melihat ada sebuah pecahan botol minuman keras yang berserakan di lantai, menggunakan botol pecahan tersebut untuk dipukulkan kepada anggota bagian tubuh atas dari korban sebanyak 3 kali hingga korban berkalang luka dan berdarah-darah, dan hingga akhirnya membuat pihak keamanan diskotik tersebut berusaha untuk melerai dan mengevakuasi dari korban ke area bawah atau area luar dari bangunan diskotik tersebut, dan disitulah korban tak sadarkan diri dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis yang saat itu memang dipanggil untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi korban. Begitu Iraka. Iya, rekan Luhur, bagaimana kondisi MRY itu saat selesai mengalami tindak penganiayaan dari rekannya sendiri? Oke, saat itu MRY memang sempat terlibat perkelahian di area sisi dalam dari diskotik tersebut ya, sebagaimana itu ditunjukkan dari rekaman CCTV. Pergulatan sempat terjadi beberapa saat, kemudian kedua belah pihak sempat dicoba untuk dilerai oleh beberapa orang teman-teman dari tersangka dan korban ini, dan kemudian dibantu juga oleh pihak keamanan atau security dari diskotik tersebut. Dan saat kondisi korban dalam keadaan berdarah-darah karena luka sobek pada bagian kepala dan bagian punggung, akhirnya korban dievakuasi ke area bawah, ke area ini ya, intinya di luar diskotik dengan menggunakan kursi roda. Dan ketika ada di area bawah di sebuah ini ya, lorong akses jalan yang semacam membatasi 2 bangunan utama di kompleks atau di gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan di sana.
dan di sana ternyata korban yang saat itu mengalami luka parah hingga berdarah-darah tiba-tiba tidak sadarkan diri, terbujur kaku di area lantai. Kemudian ketika tim medis yang dihubungi oleh pihak security tiba dan pihak kepolisian juga tiba di lokasi, kemudian untuk memeriksa kondisi dari korban, ternyata memang korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Begitu Dan ya. Luhur, baik rekan Luhur, mendapati temannya bersimbah darah ini, kemudian apa yang dilakukan oleh AP? Apakah dia juga turut mengevakuasi atau seperti apa? Berdasarkan informasi hasil interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Satreskrim Polrestabes Surabaya terhadap si tersangka yang berinisial AP 40 tahun ini, ternyata AP saat melakukan penganiayaan atau terlibat dalam insiden perkelahian dengan korban, AP ini mengaku tetap dalam keadaan tidak sadar karena terpengaruh minuman keras. Sehingga ketika korban mengalami luka parah sampai berdarah-darah, tersangka AP ini mengaku tidak menyadari jikalau korban yang sebenarnya adalah teman atau sahabatnya sendiri itu dalam keadaan terluka parah pada bagian kepala dan punggung karena terkena pukulan dari benda tajam, yakni pecahan botol minuman keras yang tadi sempat berserakan di lantai. Bahkan ketika korban terkapar saat setelah dievakuasi oleh tim security di area luar diskotik atau di bawah gedung ya, atau di sisi luar karena memang diskotik ini berada di lantai 5. Ternyata memang si tersangka ini tidak menyadari sama sekali dan tidak mengetahui kondisi lebih lanjut terkait dari korban yang saat itu memang dalam keadaan luka parah, tak sadarkan diri, dan dikonfirmasi meninggal dunia setelah mendapatkan penanganan medis awal dari tim medis PMI Pemkot Surabaya. Begitu Iraka. Baik rekan Luhur, mungkin ada informasi yang ingin ditambahkan, silakan. Oke, baik Iraka. Jadi setelah melakukan perkelahian tersebut, ternyata memang kemarin berdasarkan kesaksian dari tersangka sendiri, tersangka pun akhirnya kembali pulang ke Kabupaten Sidoarjo atau di kawasan dekat terminal Purabaya atau Bungurasi itu, dan akhirnya si tersangka ini hanya berselang 2-3 hari ketika kasus ini menyeruak ke publik dan pihak kepolisian dalam hal ini adalah anggota Unit Reskrim Polsek Genteng Polrestabes Surabaya dan juga anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan penyidikan dan melakukan pengejaran untuk terhadap orang yang terlibat perkelahian tersebut. Ternyata memang si tersangka ini berada di dalam kosan yang ada di Kabupaten Sidoarjo tersebut, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Dan setelah dilakukan interogasi, ternyata memang si tersangka ini melakukan perbuatan penganiayaan tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri secara sepenuhnya karena memang terpengaruh minuman keras. Dan kemarin juga menurut kesaksian dari tersangka saat diinterogasi oleh Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, tersangka ini sebenarnya memiliki hubungan baik dengan korban karena memang korban ini adalah teman satu tongkrongan, sudah cukup lama nongkrong. Kemudian selama ini korban ini memang kerap kali berbaik hati kepada tersangka karena cukup sering membelikan tersangka makanan ketika nongkrong di kosan dari tersangka. Dan memang dalam insiden tersebut karena terpengaruh minuman keras dan tak sadarkan diri secara sepenuhnya, hilang kesadaran, sehingga ketika dipicu adanya insiden kecil yang terjadi di dalam diskotik tersebut, ternyata akhirnya tersangka pun kalap dan semacam membabi buta ya untuk menganiaya dari korban, hingga yang tidak disadari oleh tersangka adalah korban akhirnya meninggal dunia. Dan kemarin juga di hadapan publik atau di hadapan lensa kamera awak media, tersangka AP ini mengakui perbuatannya, mengaku salah, bahkan juga berniat ingin menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada pihak orang tua dari korban itu sendiri. Ya, memang kedua orang tua dari korban ini tinggal di kawasan Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Demikian Iraka. Beberapa hari ini, yaitu yang terjadi di TKP-nya ada di Ibiza, di Jalan Simpang Dukuh, Jalan Surabaya. Benar kami ketahui bahwa pada tanggal 20 November kemarin sekitar pukul 2.30 setelah terjadi insiden adanya
penganiayaan yang menyebabkan satu orang korban meninggal dunia. Perlu saya sampaikan bahwa kejadian ini berawal pada saat korban dengan tersangka 6 kumpul di kosan tersangka ini oleh korban ini. Kemudian mereka sempat minum sampai pukul 12 malam, kira-kira seperti itu. Kemudian mereka diskusi bersepakat untuk lanjut ke TKP. Terus kamu tahu nggak kalau pukulan itu mengakibatkan korban meninggal? Betul Pak. Nggak tahu gimana, lama itu? Nggak tahu Pak, ya itu kan setelah buka nggak tahu, saya juga menyatu. Setelah kejadian kamu mana? Pulang Pak. Kamu tinggalin korban? Iya, saya pulang sama teman-teman. Sejak pulang? Iya. Tapi nggak sadar kalau korbannya? Nggak sadar. Jadi terus sadar. Hari-hari kamu tinggal sama korban nggak? Betul. Tapi memang dekat? Iya. Sering ketemu? Iya. Terus dia perasaan lagi? Sangat menyesal Pak. Sapinya udah terlalu meninggal, menyesal. Sangat menyesal. Apa yang akan kamu Saya mau minta, kalau bisa minta maaf, minta pangapura dan orang tuanya Pak. siapa? Orang tuanya korban. Iya, sudah selanjut. Iya, saya salah Pak. Iya. Kamu punya keluarga? Ada. Kamu nggak mikir keluarga kamu? Iya. Hobi minum? Ini buatan sering minum. Sering apa nggak hobi? Ya hobi itu namanya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.